Bagaimana pendirian Ahlus Sunnah di tahun politik? Pertama, tidak ada yang berubah. Mau tahun politik, tahun biasa sama saja. Jalan Ahlus Sunnah dalam memperbaiki umat ini tidak ada yang berubah. Tidak akan berubah sampai kapanpun. Sampai kapanpun jalan Ahlus Sunnah dalam memperbaiki umat bukan terjun kepada dunia politik, tapi ilmu, amal, dan dakwah. Ilmu, amal, dan dakwah untuk merealisasikan tauhid dan sunnah, dan tidak ada jalan lain selain jalan ini untuk memperbaiki dan membuat jaya umat ini dan membawa negara kita kepada yang lebih baik. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain melainkan ilmu, amal, dan dakwah. Ilmu apa yang dipelajari? Yaitu tauhid dan sunnah. Itu yang kita pelajari, kita amalkan, dan kita dakwahkan sampai Allah memberikan kepada kita pertolongan. Tidak ada jalan yang lain kecuali satu ini. Siapa yang menempuh jalan yang lain, dengan itu dia mengira untuk menjayakan umat, dia tidak akan berhasil, dia tidak akan sukses, sebagaimana yang Allah telah tetapkan di dalam ayat, di antaranya di dalam surat An-Nur ayat ke-55. Kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal soleh. Kepada siapa Allah berjanji? Kepada orang yang punya dua kriteria, yaitu iman dan amal soleh. Apa itu iman? Mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani, semua permasalahan akidah, dan yang paling tingginya adalah tauhid, dan menghindari semua kesyirikan serta kekufuran dan akidah-akidah yang menyimpang. Ini namanya iman. Puncak keimanan adalah tauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan menjauhi kesyirikan dan kekufuran, dosa-dosa yang bisa membatalkan keimanan. Yang kedua, amal soleh. Apa itu amal soleh? Amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kepada mereka yang punya dua ini Allah berjanji. Apa janji Allah? Ada tiga. Yang pertama, benar-benar Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi ini, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebelum mereka berkuasa. Perhatikanlah, kekuasaan itu bukan tujuan yang hendak kita kejar, tapi yang hendak kita kejar dan kita targetkan adalah tauhid dan sunnah. Ditegakkan, barulah Allah berikan anugerah dan kekuasaan. Jadi kalau siapa yang dakwahnya, perjuangannya untuk mengejar kekuasaan, dia telah salah jalan. Dia telah salah jalan. Kemudian yang kedua, dan sungguh benar-benar Allah akan jadikan agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka menjadi kuat. Allah kuatkan, Allah berikan pertolongan untuk menegakkan agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Maksudnya untuk menerapkan syariat Islam. Siapa yang ingin melihat syariat Islam tegak di muka bumi ini, jalannya tegakkanlah dulu keimanan dan amal soleh dalam dirinya dan pada orang di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, dan sungguh benar-benar Allah akan gantikan rasa takut mereka menjadi aman sentosa. Allah berikan kekuatan kepada mereka. Musuh-musuh mereka tidak bisa mengalahkan mereka. Apa gunanya kita punya kuasa tapi digerogoti terus oleh musuh dan akhirnya mereka bisa dapat lagi kekuasaan itu, lepas lagi dari tangan kita. Karena Allah memberikan pertolongan kepada kita, atau kita hanya berkuasa 5 tahun kemudian diambil lagi oleh musuh. Karena Allah tidak berikan pertolongan kepada kita, maka ini kunci meraih pertolongan Allah. Kemudian perhatikan lanjutan ayat ini. Kunci utamanya, mereka tetap beribadah kepadaku, tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Bagaimana mungkin kita sibuk dengan urusan politik, padahal kesyirikan di sekitar kita merajalela. Itu kesyirikan, belum lagi apa-apa yang lain. Perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat, subhanallah. Banyak yang bisa kita lakukan untuk menjayakan agama Islam. Dan jangan kita berpikir kejayaan itu harus kita lihat dalam hidup kita. Mungkin kita nggak melihatnya sekarang, tapi nanti anak cucu kita akan melihatnya. Maka ini yang harus kita lakukan, ilmu, amal, dan dakwah untuk menegakkan tauhid dan sunnah. Yang kedua yaitu bertobat. Kita mengharapkan pemimpin yang baik. Kalau kita nggak tobat dan tidak mengajak masyarakat untuk bertobat, maka tidak mungkin kita mendapatkan pemimpin yang baik. Karena Allah sudah mengingatkan kita, pemimpin itu sesuai dengan keadaan kita. Dalam surat Al-An'am ayat 129, kami jadikan orang-orang zalim sebagai pemimpin atas orang-orang yang zalim lainnya.
karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi ini salah satu cara Allah mengazab masyarakat yang zalim. Allah timpakan untuk mereka pemimpin yang zalim. Maka tidak ada solusinya kecuali bertobat. Dimanapun negeri kaum muslimin, kalau Allah timpakan pemimpin yang zalim, yang mereka harusnya lakukan adalah bertobat. Ketika Allah menjadikan seorang gubernur luar biasa kezalimannya, maka umat Islam masyarakat datang kepada Hasan al-Basri minta fatwa. Kami tinggal tunggu fatwa beliau, lalu kami akan memberontak melengsarkan dia. Maka apa kata beliau? Sesungguhnya Al-Hajjaj itu azab Allah atas kalian, dan azab Allah tidak mungkin dilawan dengan kekuatan kalian. Gak mungkin kita mau susun kekuatan politik untuk menghadapi azab Allah, itu tidak mungkin. Kita mau kuatkan ekonomi kita untuk menghadapi azab Allah, gak mungkin. Kita mau kuatkan media kita, medsos kita bentuk cyber army untuk melawan azab Allah, itu gak mungkin. Gak ada jalannya kecuali tobat, kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah, kembali kepada ketakwaan. Gak ada jalan yang lain kecuali ini. Kemudian yang ketiga, perlu diingatkan, pembicaraan politik itu pembicaraan besar, urusan besar, seharusnya kita serahkan kepada ahlinya. Jangan ikut-ikutan orang-orang yang berbicara politik padahal dia bukan ahlinya. Dia tidak berhak, yang berhak itu adalah ulama dan umaro. Bahkan bukan sembarang ulama, ulama yang memiliki kedalaman ilmunya, dan maksud ulama di sini ulama ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya, bukan ulama yang suka mengajak demo, namun ulama ahlu sunnah wal jamaah yang sebenar-benarnya. Seperti yang Allah telah ingatkan, apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan. Dalam tafsir beliau, maksudnya mencakup semua berita terkait dengan urusan orang banyak, termasuk urusan politik, apalagi terkait dengan keamanan dan ketakutan. Maka Allah telah mengatakan tentang mereka dalam ayat ini, apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, langsung mereka sebarkan. Seandainya mereka kembalikan terlebih dahulu kepada Rasul dan kepada ulil amri di kalangan mereka. Ulil amri mencakup ulama dan umaro atau pemimpin kaum muslimin. Maka orang-orang yang menginginkan kebenaran, mereka akan mendapatkan dari ulil amri tersebut. Ini yang perlu diingatkan di musim muslim orang lagi heboh berbicara tentang masalah politik. Wallahu a'lam. Semoga apa yang telah kita saksikan tadi meneguhkan hati kita untuk terus berjalan di atas manhaj salafus soleh atau manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain.